Baca lagi. Kawan-kawan baca dimanapun Anda berada. Siapkan posisi nyaman, fokuskan pendengaran, mari baca teks dan suara. Audio teks by El Baca. Berdasarkan buku Madilog, karya Tan Malaka. Topik, Bab 6, Logika. Pasal 3, Pembalikan Conversion. Dalam pasal ini, Tan Malaka menjelaskan konsep pembalikan conversion dalam logika, yaitu proses menukar posisi subjek dan predikat dalam suatu pernyataan tanpa mengubah kebenarannya. Ia memulai dengan contoh sederhana, kalimat, semua muslimin diwajibkan berpuasa, tidak bisa dibalik menjadi, yang diwajibkan berpuasa semuanya muslimin, karena ada umat lain yang juga berpuasa. Pembalikan yang benar adalah, sebagian dari yang diwajibkan berpuasa itu ialah kaum muslimin. Dari sini, Tan Malaka membedakan beberapa jenis pembalikan berdasarkan bentuk pernyataan. Pembalikan sebagian partial conversion untuk pernyataan umum positif A, pembalikan biasa simple conversion untuk pernyataan negatif B, dan sebagian positif C, serta menjelaskan bahwa bentuk keempat D tidak dapat dibalik tanpa menyalahi hukum logika. Ia juga menegaskan dua syarat penting dalam pembalikan, quality positif atau negatifnya kalimat, dan quantity cakupan jumlah subjek dan predikat harus tetap. Jika salah satu berubah, makna logis akan rusak. Di akhir, Tan Malaka menyinggung bahwa teknik berpikir ini digunakan oleh tokoh-tokoh besar seperti Rousseau, Hegel, dan Marx, karena melalui pembalikan itulah wilayah pemikiran manusia menjadi lebih luas, dalam, dan tajam dalam memahami realitas sosial maupun filsafat. Hari itu Tan Malaka menulis pada saat Lebaran, hari raya besar umat Islam. Suara takbir dan suasana perayaan mengantarkan pikirannya melayang ke masa lalu, ke rumah, ke masjid, dan ke keluarga di kampung. Dari renungan itu, lahirlah satu simpulan sederhana dalam pikirannya. Semua muslimin diwajibkan berpuasa. Tan Malaka membuka pasal ini dengan suasana reflektif, menggambarkan bagaimana inspirasi berpikir bisa muncul dari pengalaman sehari-hari. Dari peristiwa religius yang akrab, puasa dan lebaran, ia mengajak pembaca memahami satu bentuk dasar dari logika, yaitu bagaimana pernyataan bisa dibalik dikonversi. Dalam kalimat, semua muslimin diwajibkan berpuasa, kata muslimin menjadi subjek, sedangkan diwajibkan berpuasa menjadi predikat. Jika kalimat ini dibalik, subjek dan predikatnya ditukar, maka akan menjadi yang diwajibkan berpuasa itu semuanya kaum muslimin. Namun, jelas ini keliru. Sebab dalam kenyataan, bukan hanya kaum muslimin yang berpuasa, penganut agama lain seperti Hindu dan Buddha pun mengenal praktik puasa. Maka, pembalikan ini salah karena mengubah maknanya. Pembalikan yang benar seharusnya berbunyi, sebagian dari yang diwajibkan berpuasa itu adalah kaum muslimin. Tan Malaka menunjukkan bahaya dari pembalikan logika tanpa kehati-hatian. Sekadar menukar subjek dan predikat bisa mengubah makna seluruh kalimat. Logika tidak semata permainan kata, tetapi menjaga kebenaran arti agar tidak menyimpang dari kenyataan. Secara logis, jika pernyataan asalnya adalah semua S termasuk dalam P, maka pembalikannya harus menjadi sebagian dari P termasuk dalam S. Ahli matematika Ler menggambarkan ini dengan dua lingkaran. S berada seluruhnya di dalam P, tapi saat dibalik, hanya sebagian dari P yang berada di dalam S. Jenis pembalikan ini disebut pembalikan sebagian partial conversion, dan berlaku untuk pernyataan jenis A, yaitu pernyataan umum positif. Di sini Tan Malaka mulai masuk ke wilayah formal logika. Ia memakai ilustrasi Ler, gambaran lingkaran yang tumpang tindih, untuk menunjukkan hubungan antara dua konsep. Pembalikan tidak boleh sembarangan, karena makna logisnya berubah dari semua menjadi sebagian. Kemudian, ia meneliti pernyataan jenis B, yaitu pernyataan umum negatif. Tak ada Nasrani yang masuk ke Mekah. Pembalikannya menjadi, tak ada yang masuk ke Mekah itu orang Nasrani. Kedua pernyataan ini setara nilainya, sama-sama benar, sama-sama logis. Pembalikan seperti ini disebut pembalikan biasa, simple conversion. Pernyataan negatif universal dapat dibalik tanpa merusak arti, karena keduanya memiliki hubungan simetris. Tidak ada yang bertentangan di antara S dan P, keduanya tidak beririsan.
Inilah contoh pembalikan yang sah secara logika. Selanjutnya, Tan Malaka memeriksa pernyataan C, yaitu yang bersifat sebagian positif, sebagian orang. Jepang beragama Buddha. Pembalikannya menjadi, sebagian dari yang beragama Buddha ialah orang Jepang. Kedua kalimat ini masih logis, karena kita tahu bahwa umat Buddha juga berasal dari berbagai bangsa lain seperti Burma, Thailand, atau Sri Lanka. Pembalikan semacam ini juga disebut pembalikan biasa, seperti halnya kasus B. Pada pernyataan sebagian positif, pembalikan tidak menimbulkan kesalahan makna, asalkan kita tetap menjaga sifat sebagian. Jadi, logika mengajarkan kehati-hatian terhadap generalisasi, jangan menganggap sebagian berarti semua. Namun, pernyataan jenis D sebagian negatif tidak bisa dibalik begitu saja. Misalnya, sebagian orang beragama itu bukan orang Islam. Jika dibalik menjadi, sebagian orang Islam itu tidak beragama, hasilnya menjadi salah total. Sebab tidak mungkin seorang Muslim disebut tidak beragama, karena Islam itu sendiri adalah agama. Pembalikan ini gagal karena melanggar hukum kedua logika pembalikan, yaitu ketetapan jumlah kuantiti. Tan Malaka menegaskan bahwa tidak semua kalimat bisa dibalik dengan selamat. Dalam contoh ini, pembalikan menimbulkan kontradiksi makna. Logika menuntut dua hal saat membalik pernyataan. Kualitas positif negatif harus tetap, dan kuantitas semua sebagian tidak boleh berubah. Saat salah satu dilanggar, kebenaran terdistorsi. Dengan demikian, ada dua hukum yang harus dijaga dalam setiap pembalikan logis. 1. Hukum kualitas quality pernyataan, ya atau tidak harus tetap. 2. Hukum kuantitas quantity, jumlah atau cakupan istilah term tidak boleh berubah. Dalam contoh kasus D, meskipun kualitasnya tetap negatif tidak, tetapi kuantitasnya berubah dari seluruh orang Islam menjadi hanya sebagian. Inilah pelanggaran logika yang menyebabkan kekacauan makna. Dua hukum ini adalah pilar logika formal. Pembalikan bukan sekadar menukar kata, tetapi menuntut keseimbangan antara bentuk dan isi. Jika salah satu aspek berubah, pernyataan yang dibalik tidak lagi setara dengan pernyataan asalnya. Dari sini Tan Malaka menyimpulkan bahwa pembalikan conversion adalah proses menukar posisi subjek dan predikat dalam sebuah pernyataan, di mana hasilnya harus tetap memiliki nilai kebenaran yang sama dengan pernyataan asal. Bila kualitas atau kuantitasnya berubah, maka pembalikan itu salah secara logika. Definisi ini menegaskan bahwa pembalikan bukan sekadar permainan kata, melainkan latihan berpikir ilmiah. Kita belajar untuk menjaga keseimbangan antara bentuk bahasa dan isi makna, agar logika tetap utuh dan tidak menipu diri sendiri. Menariknya, Tan Malaka menutup pasal ini dengan mengaitkan konsep logika pembalikan dengan sejarah pemikiran besar. Ia menyebut bahwa Rousseau, Hegel, dan Karl Marx sering menggunakan metode pembalikan dalam karya mereka. Melalui pembalikan, para pemikir itu memperluas jangkauan penyelidikan, memperdalam makna dan memperkaya bunyi pemikiran mereka. Bagi Tan Malaka, pembalikan bukan hanya soal logika formal, tapi juga metode berpikir kritis yang melahirkan revolusi. Rousseau membalik tatanan sosial feodal menjadi ide kesetaraan, Hegel membalik hubungan antara pikiran dan kenyataan, dan Marx membalik filsafat idealisme menjadi materialisme historis. Pembalikan, dalam arti ini, adalah alat revolusi intelektual. Bersambung ke pasal 4.